Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan a'daha li liqa'ihi dakhra. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ارفع البرية قدرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam khutbah ini khatib ingin menyampaikan tema menerapkan konsep hidup yang seimbang. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, merupakan cita-cita kita bersama bahwa kita hidup ini ingin seimbang antara urusan duniawi dan juga antara urusan ukhrawi atau akhirat. Namun terkadang dalam perjalanannya kadang timpang. Kita terlalu berlebihan ngurusin urusan duniawi. Begitu juga sebaliknya, terkadang kita berlebihan mengurusi urusan ukhrawi. Padahal kesuksesan didapat ketika kita mampu menerapkan konsep itu secara seimbang antara kebutuhan duniawi dan juga kebutuhan ukhrawi. Lalu bagaimana agar kita mampu menerapkan konsep hidup yang seimbang ini? Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sebelum khatib menjelaskan lebih lanjut, perlunya kita mengenal diri kita sebagai manusia yang Allah sebut sebagai salah satu makhluk yang paling sempurna. Hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Tin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami ciptakan manusia dengan keadaan bentuk yang sebaik-baiknya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada ayat ini yang dimaksud bentuk bukan mengacu terhadap fisiknya saja, melainkan tentu pada diri seseorang tersebut berupa potensinya. Karena kita tahu Allah Maha Sempurna, Allah tentu sempurna dengan segala macam ciptaannya. Ular tentu sempurna dalam bentuk ular seperti itu, atau ulat atau apapun. Sesungguhnya Allah Maha Sempurna dengan segala ciptaan. Maka dalam hal ini ketika ayat ini menyebut sesungguhnya Allah menciptakan manusia dalam keadaan bentuk yang sempurna, tentu bukan sekedar pada fisiknya belaka. Kita tahu pengertian kata manusia di dalam bahasa Arab ada dua. Yang pertama dalam bahasa Arab disebut bashar. Artinya bashar itu manusia dalam bentuk fisik. Sedangkan insan itu adalah dalam bentuk psikisnya atau dalam bentuk istilah lainnya kemanusiaannya. Pada ayat ini Allah menyebut dengan kata insan, maka yang dimaksud bentuk bukan sekedar fisiknya, melainkan potensi yang ada pada diri manusia tersebut. Hadirin jemaah rahmatullah. Lalu apa saja yang ada pada diri manusia potensi itu? Yang pertama akal, yang kedua fikr, yang ketiga zikr, dan yang keempat adalah qalb atau hati. Hal ini didukung oleh tidak sedikit ayat yang mengatakan ketika Allah mengajak dialog kepada kita sebagai manusia, afala ta'qilun, yang artinya apakah kalian tidak memahami dengan akal kalian. Pada ayat yang lain, afala tafakkarun, apakah kalian tidak berpikir dengan otak kalian.
Apakah kalian tidak mengingat dengan ingatan kalian? Dan yang keempat, afala tadabbarun, apakah kalian tidak menghayati dengan hati kalian? Itulah para hadirin, empat potensi yang ada pada diri manusia ketika manusia menerapkannya atau menggalinya dan menerapkannya pada kehidupan dan terapan yang seimbang, maka itulah manusia pada level sebagai makhluk yang sempurna, bahkan kesempurnaannya melebihi para malaikat. Konsep. Jadi potensi akal, fikir, dan juga hati. Hadirin jemaah rahimahullah. Namun ketika manusia itu tidak mampu menggali empat potensi ini atau tidak mampu menerapkannya dengan cara yang seimbang, jangan salah. Pada ayat selanjutnya Allah berfirman, "Tsumma radadnahu asfala safilin," yang artinya kemudian kami kembalikan manusia itu pada tempat serendah-rendahnya. Ya, manusia yang hanya mengacu pada fisiknya saja, yang mengacu pada kebutuhan fisiknya saja, makan, tidur, seks misalnya, maka dia tidak lebih rendah daripada binatang. Sampai-sampai Allah menyebut ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka bagaikan binatang belaka, bahkan lebih sesat daripada itu. Hadirin jemaah rahimahullah. Inilah perlunya kita mengenal potensi diri sehingga kita mampu menerapkan kehidupan ini bisa seimbang ketika kita mampu menggali potensi itu dan menerapkannya pada konsep keseharian kita. Hadirin jemaah rahimahullah. Lalu bagaimana terapannya? Terapannya tentu kita harus mengetahui tugas dasar sebagai manusia. Tugas dasar manusia apa saja? Tentu kita jawab sangat banyak. Tapi secara garis besar tugas manusia sesungguhnya ada dua. Yang pertama, ketika Allah menyebut pada Quran, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun," yang artinya dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Ini tugas yang pertama, yakni manusia itu untuk menyembah kepada Allah. Kemudian tugas yang kedua adalah ketika Allah berfirman, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah," sesungguhnya kami menjadikan manusia sebagai pemimpin di muka bumi. Itu tugas yang kedua adalah sebagai pemimpin. Jadi tugas pertama ibadah, tugas kedua adalah pemimpin. Hadirin jemaah rahimahullah. Tugas yang pertama berupa ibadah ini adalah ketika Allah mengajak manusia sebagai hambanya. Ketika manusia sebagai hambanya kemudian mereka beribadah kepada Allah, ini adalah sebagai jalinan hubungan vertikal. Jadi hubungan dari bawah ke atas, kalau ditarik garis lurus itu ada dari bawah menuju ke atas. Ini hubungan vertikal namanya. Nah, tetapi jangan salah kemudian ketika orang hanya melulu ibadah, dia tidak menerapkan atau tidak menengok kanan kirinya, dia tidak pernah berbincang kepada tetangga sekelilingnya, dia tidak pernah bersosialisasi misalnya, dia hanya tahajud malam, puasa, zikir dan seterusnya. Akhirnya lama-lama dia cenderung apatis, hanya memikirkan dirinya. Orang seperti ini pun tidak dianggap sempurna. Karena tidak sedikit ada orang rajin ibadahnya, tahajud malam, puasa segala macam, tapi kok terlihat rongga mukanya cemberut, terlihat rongga mukanya eksklusif, terlihat rongga mukanya merasa dirinya paling baik, paling benar. Nah, orang seperti ini dia hanya memikirkan dirinya hubungan vertikal saja antara diri kepada Tuhannya. Padahal ada seharusnya tugas yang kedua, yakni sebagai khalifah, sebagai pemimpin ini adalah sebagai hubungan antar sesama manusia. Jika tidak ditarik sebagai garis lurusnya adalah hubungan horizontal, dari kanan atau ke kiri, dari kiri atau ke kanan. Nah, begitu juga kalau hanya seseorang ini mengandalkan atau hanya memikirkan hubungan horizontal saja, maka di situ ada celah. Dia tidak mengenal bawah dan dia tidak mengenal atas, dalam arti keimanannya berkurang kepada Allah. Misalnya begini, dia bukan muslim, dia tidak taat beribadah, tapi rajin bersedekah. Apakah ini diterima? Tentu saja tidak diterima. Maka daripada itu, kesempurnaan itu ketika seseorang itu mampu menerapkan tugas kedua-duanya, yakni
beribadah kepada Allah dan juga sebagai khalifah pemimpin. Khalifah pemimpin ini artinya mampu saling berbagi, menolong, dan seterusnya. Nah, simbol tadi garis lurus dari bawah ke atas dan juga garis horizontal dari kiri ke kanan, maka ini ketika diterapkan keduanya, digabungkan, maka di sana akan menggambarkan simbol plus. Simbol plus ini artinya nilai-nilai positif. Nilai positif itu berarti nilai-nilai tambah, nilai dinamis. Nah, maka disinilah terapan konsep kehidupan yang seimbang itu ketika kita mampu menerapkan garis vertikal dan horizontal, digabungkan keduanya menimbulkan atau bahasanya menjadikan simbol plus yang berarti kehidupan yang positif. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Maka pesan Sayyidina Ali kepada kita, i'mal di dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa 'amalil akhirah ka'annaka tamutu ghadan. Yang artinya beramallah kalian untuk duniamu seolah-olah engkau hidup selamanya, dan jangan lupa beribadahlah untuk akhiratmu seolah-olah engkau mati besok. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Semoga dengan konsep garis vertikal dan horizontal yang digabungkan ini sehingga melahirkan simbol plus, kita terapkan sebagai kehidupan konsep keseharian kita agar kehidupan kita bisa seimbang antara kebutuhan duniawi dan kebutuhan ukhrawi. Karena tidak sedikit ayat yang menyebut innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ketika Allah menyebut sesungguhnya orang-orang beriman, maka selalu diiringi wa 'amilus shalihat yang artinya beramal saleh. Amalu itu garis vertikal, sholiha itu garis horizontal. Aqimus sholat, dirikanlah sholat, itu garis vertikal. Wa atuz zakat, itu garis horizontal. Jadi kedua hal ini tidak bisa dipisahkan sehingga kita sampai pada level disebut sebagai manusia yang sempurna. Semoga khutbah yang singkat ini menjadi motivasi kita agar kita bisa menerapkan kehidupan dalam konsep yang seimbang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafara wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati kursihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa ya kashifal baliyat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أعز وجل وأكبر أقيموا الصلاة.